Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Yani Cahya. Nah, kali ini Anda melihat video untuk pembelajaran bagi pemula untuk terjun di trading forex, dan video ini merupakan video hari kedua ya. Bapak Ibu, belajar bersama dengan mentor itu adalah belajar yang terbaik Bapak Ibu. Mengapa? Karena belajar langsung kepada ahlinya yang pertama, kedua belajar langsung kepada orang yang sudah mempraktekkan, artinya kepada orang yang sudah berpengalaman. Nah, dengan begitu kita itu akan mengirit waktu, akan mengirit biaya ya, dan juga akan mengirit tenaga. Jadi nggak perlu harus repot-repot lagi. Kenapa? Karena kita bisa mencontek atau mempola apa yang dilakukan oleh mentor tersebut. Saya mau cerita sedikit. Saya punya pengalaman. Saya memiliki mentor rohani ya. Saya banyak mendengarkan dia berbicara, berceramah, dan saya sangat menyimak sekali cerita-cerita yang dia ceritakan. Dia sering menceritakan kisah hidupnya ya. Saya pikir, kenapa sih orang ini selalu cerita kisah hidupnya? Walaupun ceritanya itu menarik, tetapi cerita itu selalu diulang, dan diulang. Jadi setiap kali saya ketemu, dia cerita sesuatu, mungkin ada bagian yang lain, tetapi selalu dicampurin dengan cerita yang lama gitu ya. Hal-hal yang sangat penting baginya itu disampaikan lagi, dan itu berulang-ulang. Sampai saya ini ya kadang ada bosannya gitu ya. Kenapa harus diulang dan diulang lagi gitu. Ternyata dari pengulangan-pengulangan itu, tanpa saya sadari, cerita yang dia ceritakan itu menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup saya. Menjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikiran dan dalam hati saya. Tertanam dan berakar sangat kuat, sehingga ketika saya menghadapi sebuah masalah atau segala sesuatu yang perlu penyelesaian ya, problem-problem, saya ingat cerita itu, dan saya bisa dengan kuat menghadapi masalah-masalah saya dan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Artinya saya bisa menemukan solusi dari cerita-cerita, ceramah-ceramah yang selalu dia berikan kepada saya berulang kali. Nah, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu memang pengulangan itu adalah ibu dari segala sesuatu keahlian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ahli, kita harus mengulang lagi, dan mengulang lagi. Baik Bapak Ibu, di sesi pembelajaran hari kedua ini saya memberikan judul yaitu kosong. Apa sih kosong itu? Kosong adalah judul dari buku sederhana yang saya rangkum. Buku saya secara pribadi ya, saya cetak sendiri, yang merupakan hasil dari pikiran saya, kemudian berisikan juga cerita tentang kehidupan saya, yang mana saya memulai trading forex mulai dari nol sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Di sanalah saya sisipkan nilai-nilai kehidupan saya dan banyak hal mengenai perjalanan bisnis saya di trading forex. Itu yang paling penting. Banyak saya sampaikan di buku kosong ini. Dan semuanya itu telah saya alami, telah saya jalani, dan telah berhasil saya lakukan dan memberikan hasil yang sangat bagus. Dari mulai saya dalam keadaan minus secara finansial, saya sebagai seorang single parent, akhirnya saya bisa menemukan solusi keuangan, yaitu melalui trading forex ini. Nah Bapak Ibu, maksud dan tujuan saya untuk mengulas mengenai buku dengan judul kosong ini adalah karena begini. Dari kehidupan seorang mentor, kita bisa belajar banyak. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu di dalam cerita kehidupannya. Karena untuk segala sesuatu di mana kita ingin sukses di dalamnya, kita perlu praktek ya, bukan sekedar ilmu secara teori saja. Seorang mentor, tentunya mentor yang berhasil ya, mereka sudah praktek. Jadi kita perlu banyak belajar dari kehidupan mereka. Contohnya banyak sekali buku-buku biografi dari seorang yang sangat terkenal, seorang yang hebat, seorang yang sukses, yang dijual di pasaran. Dan kita bisa membeli buku itu, kita bisa banyak belajar dari riwayat kehidupan mereka. Oke, buku kosong ini terdiri dari 61 judul Bapak Ibu ya. Dan saya akan bagi, karena kalau seluruhnya saya ulas maka akan terlalu panjang videonya. Saya bagi menjadi 2 part, yaitu part pertama
dan part kedua. Part pertama adalah video ini yang bisa Anda pelajari di hari kedua Anda. Sedangkan part kedua merupakan pembelajaran di hari ketiga Anda. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mendengarkan video ini mungkin kurang jelas. Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin Super Mega Profit jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bukunya. Karena bukunya ini akan dijual dengan ongkos cetak saja ya. Bapak Ibu bisa memilikinya dan bisa dibaca berulang-ulang. Karena kalau Bapak Ibu membaca di bukunya akan lebih lengkap lagi ya. Seperti itu. Oke, saya akan langsung saja membacakan ini bukunya. Kosong judulnya ya. Ini cetakan sendiri saja karena ini untuk kalangan sendiri ya. Kemudian isinya ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari dunia berbeda dan lebih baik, kemudian ikhlas, kemudian ditekan untuk dikalahkan. Lalu ada bab 1 isinya leverage, mencintai leverage, dedikasi. Kemudian ada bab 2 yaitu miracle dan keyakinan. Kemudian bab 3-nya adalah lembaran baru, kekosongan dan trading forex. Kemudian bab keempat, sehat jasmani, fisik yang sakit, jiwa yang sakit tak harus sehat. Kemudian bab yang kelima, sehat teknik tradingnya dan probabilitas yang sehat. Kemudian ada Yani Cahya quotes, kemudian ada kesimpulan, kemudian ada kekosongan sejati, ucapan terima kasih, dan tentang pengarang. Jadi itu adalah seluruh isi dari buku kosong ini Bapak Ibu ya. Baik, saya akan bahas satu persatu dari isi buku ini. Oke, Bapak Ibu, pada bagian pendahuluan di sini judulnya adalah dunia yang berbeda dan yang lebih baik ya. Jadi di sini intinya adalah bahwa keadaan dunia ini sekarang ini tidak seperti dulu lagi. Jadi kebalik-balik gitu, seperti itu ya. Orang bilang zamannya adalah zaman edan. Kalau kita nggak ikut edan, kita nggak keduman. Warna putih bisa dibilang warna merah bisa dibilang warna putih gitu ya. Nah, kalau kita tidak kuat dengan prinsip hidup kita, maka kita akan hanyut dengan arus tersebut. Kemudian dijelaskan juga kalau kosong menurut KBBI memiliki arti nol ya, tidak berisi, hampa, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya memilih dalam meniti hari-hari saya itu yaitu bersikap kosong. Tetapi justru sikap kosong inilah yang merupakan satu vitamin bagi jiwa saya yang menguatkan diri saya untuk meniti hari-hari saya. Kemudian hal yang penting lagi yaitu ini judulnya adalah ikhlas ya. Ikhlas di sini saya menceritakan kalau saya juga harus memiliki satu sikap ya selain dari kosong yaitu ikhlas. Ikhlas ini sudah saya alami ya, dimana kita harus merelakan sesuatu yang sudah nggak bisa kita pegangin lagi. Pertama-tama ketika saya harus menikah di usia yang muda, umur 17 tahun, saya harus mengikhlaskan perasaan saya, dimana saya seharusnya masih dengan orang tua ya, masih sedang dekat-dekatnya dengan orang tua, karena saya waktu itu masih remaja. Saya harus mengikhlaskan keluar dari rumah saya dan ikut suami saya. Kemudian saya juga harus ikhlas meninggalkan hobi saya yang sangat saya sukai ya. Sejak dari kecil saya ini adalah seorang penari balet ya. Jadi saya sering tampil-tampil pentas-pentas gitu ya, menari. Itu adalah kesukaan saya. Tetapi ketika saya menikah, saya sudah tidak bisa begitu lagi ya. Sudah ada ultimatum dari mertua saya, nanti kalau udah menikah udah nggak boleh nari lagi, dan saya harus mengikhlaskannya, melepaskan. Dan dalam kehidupan saya bagian yang paling berat adalah ketika saya harus mengikhlaskan untuk menjadi seorang single parent. Saya berpisah dengan suami saya dan saya harus mengikhlaskan dia. Dan hal terakhir yaitu mengenai kesehatan saya, di mana sampai saat ini saya harus hidup berdampingan dengan yang namanya GERD ya, penyakit asam lambung ya, di mana saya harus mengikhlaskan diri saya untuk hidup berdampingan terus. Sebenarnya ada satu perasaan yang bertentangan, yaitu saya merasa ada rasa kecewa,
ada rasa menyesal kenapa saya tidak merawat kesehatan sejak dari awal, menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir dan lain sebagainya. Nah, sekarang akibatnya sudah sedemikian parah, ada GERD ya dalam diri saya. Tetapi kalau saya mau pikirin itu dan saya mau pegang terus itu namanya bukan ikhlas, dan itu akan menjadi satu problem baru lagi ya. Akhirnya saya mengikhlaskan. Saya mencoba mencari solusi, tetapi saya mencari solusi dengan hati yang penuh keikhlasan.